Hari sudah mulai gelap ketika Rian, Dedi, dan Sinta memutuskan untuk melanjutkan pendakian di Gunung Lawu meski kabut tebal mulai turun. Mereka awalnya berencana untuk berkemah di pos 3, tetapi karena kelelahan, mereka terlambat sampai. Kabut tebal dan dingin menusuk tulang, menambah suasana yang semakin mencekam. Ini aneh. Seharusnya kita sudah sampai di pos 3 sekarang, gumam Rian sambil melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 18.30. Apa mungkin kita salah ambil jalur? Sinta mulai cemas. Dedi yang memimpin rombongan itu terlihat ragu. Peta yang dipegangnya berkali-kali diperiksa, tapi semuanya tampak seperti tempat yang tidak dikenalnya. Jalan setapak yang mereka lewati tiba-tiba berubah menjadi lebih sempit, dikelilingi oleh pepohonan lebat yang seakan-akan memeluk mereka dari segala arah. Dingin sekali, kata Sinta sambil memeluk tubuhnya. Kita harus segera cari tempat berlindung. Mereka terus melangkah lebih dalam ke hutan, namun keanehan demi keanehan mulai terjadi. Sesekali, mereka mendengar suara langkah di belakang mereka, tapi ketika berbalik, tidak ada siapapun. Rian mencoba menenangkan yang lain, berpikir mungkin itu hanya hembusan angin, namun rasa takut mulai menjalari mereka. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat cahaya samar di balik pepohonan. Mungkin itu pos 3, kata Dedi, suaranya terdengar lega. Mereka bergegas menuju cahaya itu. Semakin dekat, cahaya itu tampak berasal dari sebuah pondok tua yang terletak di tengah hutan. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk ke dalam, berharap menemukan orang yang bisa membantu. Pondok itu tampak kosong dan usang, dipenuhi oleh jaring laba-laba dan debu. Namun anehnya, di dalamnya terdapat api yang masih menyala di perapian, seolah-olah baru saja ada orang di sana. Ini sangat aneh, bisik Sinta dengan suara bergetar. Siapa yang meninggalkan api menyala di sini? Mereka duduk di sekitar perapian untuk menghangatkan diri, tetapi tiba-tiba suara pintu yang mengerang terdengar dari belakang mereka. Mereka berbalik, namun tidak ada siapapun. Angin dingin tiba-tiba menyapu ruangan, membuat nyala api hampir padam. Sudahlah, jangan panik, kata Rian, berusaha tetap tenang. Mungkin hanya angin. Namun, situasi semakin aneh. Dinding pondok itu mulai memancarkan bau anyir dan lembab yang semakin kuat. Sinta mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di atas lantai kayu tua yang berderit di luar ruangan. Siapa di luar? Teriak Dedi dengan suara keras, namun tidak ada jawaban. Ketika Rian membuka pintu untuk memeriksa, dia melihat bayangan seseorang berjalan perlahan di antara pepohonan. Tanpa berpikir panjang, dia berlari mengejar sosok itu, meninggalkan Dedi dan Sinta di belakang. Tapi begitu dia sampai di tempat bayangan itu seharusnya berada, tidak ada siapapun. Hanya kabut tebal dan hutan yang sunyi. Di dalam pondok, Sinta mulai menangis ketakutan. Kita harus keluar dari sini sekarang, desaknya. Dedi yang juga ketakutan akhirnya setuju. Mereka memutuskan untuk meninggalkan pondok dan mencari jalan turun meskipun malam semakin gelap. Namun, semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa berputar-putar di tempat yang sama. Jam sudah menunjukkan pukul 23, dan mereka belum menemukan jalan keluar. Kabut semakin tebal, dan suhu semakin dingin. Tiba-tiba, mereka mendengar tawa kecil, samar-samar, di balik pepohonan. Tawa itu terdengar menyeramkan, seolah berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Sudah cukup. Dedi berteriak. Siapapun kamu, tunjukkan dirimu. Tidak ada jawaban.
Tapi bayangan hitam mulai muncul di antara pepohonan, bergerak perlahan mendekati mereka. Sosok itu tak terlihat jelas, hanya seperti siluet dengan mata merah menyala yang menatap mereka. "Jangan lihat ke belakang," teriak Sinta tiba-tiba, wajahnya pucat pasi. "Terus jalan, jangan lihat." Namun rasa penasaran membuat Dedi menoleh. Seketika dia menjerit keras, jatuh terhuyung-huyung ke tanah. "Tidak mungkin. Itu tidak mungkin," teriaknya histeris. Rian, yang berhasil menyusul, menarik Dedi dan Sinta untuk lari sejauh mungkin. Mereka terus berlari tanpa henti, tidak peduli arah. Suara tawa itu masih terdengar, semakin keras, semakin dekat. Akhirnya, mereka sampai di sebuah dataran terbuka, di mana cahaya bulan samar-samar menerangi. Di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terdiam. Di depan mereka adalah pos 3, namun dalam kondisi yang hancur dan terbengkalai. Padahal menurut cerita para pendaki, pos 3 selalu dijaga dengan baik. Yang lebih menakutkan, di dekat pintu pos itu, terdapat papan kayu yang sudah usang, bertuliskan, "Hati-hati, jangan pernah datang ke sini saat malam tiba." Sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi, suara langkah kaki mendekat, diiringi dengan bisikan-bisikan tak jelas dari segala arah. Mereka tahu, ini bukan sekadar tersesat biasa di Gunung Lawu. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Rian, Dedi, dan Sinta. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana mereka bisa keluar dari situ. Namun ketika mereka ditemukan oleh tim SAR keesokan harinya, mereka hanya bisa berkata satu hal. Jangan pernah mendaki Gunung Lawu saat kabut turun dan malam tiba.